Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang rasanya semua orang Indonesia kenal banget ya, mie instan. Udah kayak makanan wajib gitu ya di banyak rumah. Nah, kali ini kita mau coba kupas tuntas gitu. Ya, kita bakal lihat nih dari rangkuman informasi yang ada, mulai dari kenapa sih kok bisa enak banget bikin ketagihan, terus sejarahnya gimana, sampai kok bisa ya dia jadi raja di pasar, dan tentu aja dampaknya buat kesehatan kita. Betul sekali, kita coba lihat dari banyak sisi ya, fakta-fakta menarik di baliknya. Apa aja sih yang perlu Anda semua ketahui soal fenomena mie instan ini? Oke, kita mulai dari yang paling jelas deh. Kenapa orang suka? Iya jelas, enak, praktis banget, terus harganya itu loh, ramah di kantong. Bahkan kan ada cerita lucu tuh, katanya pemerintah negara lain dituduh manjain tahanan gara-gara dikasih mie instan. Saking enaknya mungkin ya. Hahaha, bisa jadi. Tapi ya itu, di balik enaknya itu, ada pertanyaan besar soal dampaknya kalau kebanyakan. Ada kisah menarik, seorang jurnalis gitu dia coba makan mie instan aja seminggu penuh. Wah, nekat juga ya. Gimana hasilnya? Awalnya sih mungkin oke-oke aja ya, hari pertama, kedua, kenyang, dompet aman, Heeh. tapi masuk hari ketiga, keempat, wah, mulai kerasa. Badannya lemes, nggak ada tenaga, terus mulutnya tuh katanya asin banget rasanya. Sampai mual gitu lihat mie instan lagi. Waduh. Emosinya juga kena, jadi lebih gampang marah katanya. Nah ini nih sisi lainnya ya, mie instan tuh kan kalorinya lumayan tinggi, bikin kenyang. Tapi ya itu, nutrisi penting lainnya kayak serat, vitamin itu minim banget. Betul, belum lagi kandungan garam, MSG, sama lemak jenuhnya. Kalau kebanyakan, ya bisa jadi masalah buat tekanan darah, berat badan, kesehatan jantung, metabolisme secara umum gitu. Ada istilahnya resiko kardiometabolik. Oke. Sekarang kita mundur dikit deh. Gimana sih ceritanya makanan ajaib ini bisa lahir? Ternyata dari kondisi susah ya, pasca Perang Dunia II di Jepang. Iya, persis. Jadi ada pengusaha namanya Momofuku Ando. Beliau ini prihatin lihat orang kelaparan, antre panjang cuma buat dapat semangkok ramen hangat. Nah, waktu itu kan ada bantuan tepung terigu dari Amerika. Oh gitu. Jadi dia mikir, gimana caranya bikin makanan dari tepung ini, tapi yang awet, gampang dimasak, enak, aman, terus harganya terjangkau. Visi yang luar biasa sih di tengah kondisi sulit kayak gitu. Terus idenya datang dari mana? Unik nih. Katanya pas lihat istrinya lagi goreng tempura. Makanan kalau digoreng kan jadi kering, awet ya. Tapi begitu kena air panas, bisa kenyal lagi. Wah, inspirasi dari dapur ya. Betul. Setelah riset setahun penuh tuh, akhirnya tahun 1958 lahirlah Chicken Ramen. Terus dia nggak berhenti. Tahun 71 bikin inovasi lagi. Mie instan dalam cup. Makin praktis saja. Keren banget. Dan cita-citanya tercapai ya. Mie instan ini kan sering jadi andalan banget pas ada bencana alam atau kondisi darurat. Iya, World Instant Noodles Association itu mencatat jutaan porsi disumbangin ke daerah-daerah bencana di seluruh dunia. Dari Jepang akhirnya nyebar kemana-mana. Termasuk jadi favorit banget di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri ceritanya juga seru nih. Ada 3 pemain utama kan awalnya. Supermie, Indomie, terus Sarimi. Sempat saingan ketat mereka. Iya, Super Mie itu yang paling pertama tahun 1968. Disusul Indomie tahun 1970. Nah, baru tahun 1982 Salim Group masuk dengan Sarimi. Waktu itu katanya pas lagi musim paceklik beras ya, jadi momentumnya pas banget. Dan kabarnya ada dukungan pemerintah juga. Ada info begitu. Yang jelas, Salim Group masuk dengan modal gede, strategi pemasarannya agresif banget. Ada cerita juga, mereka sempat nawarin mesin canggihnya ke Indomie, tapi ditolak. Katanya spesifikasinya nggak cocok. Akhirnya, yaudah, mereka bikin Sarimi sendiri. Terus gimana? Langsung sukses Sarimi? Langsung melejit. Promosinya gencar, harganya dibikin lebih murah. Nggak lama, mereka berhasil kuasai pasar. Nah, kesuksesan Salimi ini yang akhirnya bikin Indomie mau gabung. Terbentuklah PT Indofood Interna. Supermi juga ikut gabung belakangan. Oh, jadi akhirnya mereka bersatu di bawah Indofood ya? Betul. Dan yang cerdik itu strategi Indofood mempertahankan ketiga merek tadi. Indomie diposisikan buat pasar menengah ke atas, fokus di rasa. Sarimi buat menengah ke bawah, andalannya harga.
Super mie kayak jadi penjaga gitu, buat ngelawan kalau ada pesaing baru kayak mie sedap. Strategi multimerek ini bikin dominasi Indofood kuat banget sampai sekarang. Luar biasa ya strateginya. Nah, ngomong-ngomong soal produksi, Anda pernah bayangin nggak gimana mie instan itu dibuat di pabrik segitu banyaknya? Prosesnya sebenarnya cukup standar ya untuk produksi massal. Pertama bahan dasar kayak tepung terigu, tapioka, air, dicampur jadi adonan. Heeh. Terus adonan itu dipipihkan berkali-kali sampai halus, kalis gitu. Baru dibentuk jadi untayan mie yang keriting itu. Habis itu dikukus, biar matang. Ini proses gelatinisasi namanya. Terus dipotong-potong per porsi. Nah, abis dikukus diapain lagi? Kok bisa kering gitu? Biasanya digoreng sebentar. Tujuannya buat ngurangin kadar air, jadi minyak awet dan renyah. Makanya kadang ada minyaknya kan. Tapi ada juga metode lain, dipanggang. Ini katanya lebih sehat karena nggak pakai banyak minyak. Oh, ada yang dipanggang juga ya? Baru tahu saya. Ada. Nah, setelah dikeringkan, didinginkan, baru deh dikemas bareng bumbu-bumbunya itu. Ngomongin bumbu, ada sosok legendaris ya di balik Indomie, almarhumah Ibu Nuraini. Katanya beliau peracik bumbu utamanya. Wah, iya pernah dengar soal itu. Terus soal air rebusan mie nih, banyak yang bilang harus dibuang. Itu gimana sebenarnya? Nah, ini juga sering jadi pertanyaan. Beberapa sumber bilang, sebenarnya air rebusan itu nggak perlu dibuang loh. Karena kadang mie instan itu difortifikasi. Difortifikasi itu ditambahin vitamin gitu ya? Iya, ditambah zat gizi, kayak vitamin, zat besi. Nah, pas direbus, sebagian zat gizi itu larut ke airnya. Jadi sayang kalau dibuang. Kekhawatiran soal minyak mungkin lebih ke mie yang prosesnya digoreng tadi ya. Kalau yang dipanggang kan beda cerita. Oke, jadi makin jelas nih. Terus, kesimpulannya gimana dong? Mie instan ini sebenarnya temen atau musuh sih? Jawabannya, ya kayaknya ada di tengah-tengah ya. Kuncinya itu keseimbangan. Nggak ada satu jenis makanan tun yang sempurna yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi kita. Bener juga sih. Tubuh kita itu butuh macam-macam nutrisi. Karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, vitamin, mineral. Kalau makan satu jenis aja terus-terusan, ya nggak baik. Mau itu mie instan, mau sayur aja, atau buah aja, tetap nggak seimbang. Kayak tim sepak bola lah, nggak bisa isinya striker semua kan? Analogi yang pas, jadi emang nggak bisa disalahin sepenuhnya, tapi juga nggak bisa dibenerin kalau makannya berlebihan ya. Tepat. Penelitian memang nunjukin ada kaitan antara konsumsi mie instan berlebihan sama resiko masalah kesehatan kayak obesitas, hipertensi. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa pungkiri kalau mie instan itu terjangkau, praktis, dan buat sebagian produk yang difortifikasi, itu bisa bantu ngatasi kekurangan zat gizi mikro di masyarakat. Dilema ya jadinya. Nah, ini ada kayak semacam pengingat bagus nih. Kenikmatan sesaat jangan sampai mengorbankan kesehatan jangka panjang. Keseimbangan adalah resep kehidupan yang paling lezat. Dalam juga ya. Nah, itu dia intinya. Jadi rekomendasinya ya jelas, batasi aja konsumsinya. Mungkin seminggu sekali atau 2 kali cukup lah ya. Ada juga yang bilang lebih jarang lagi, 2 kali sebulan mungkin. Oke. Terus pas makan, jangan polosan, tambahin sayur kek, telur, ayam, daging, biar lebih bergizi. Intinya, kita sadar gitu apa yang kita makan. Jadi dari sebuah solusi buat kelaparan, mie instan ini udah jadi bagian hidup kita ya. Fenomena global yang bawa kemudahan, rasa enak, tapi juga tantangan buat kesehatan. Perjalanan yang menarik banget sih. Gimana pandangan Anda soal semangkuk mie instan sekarang setelah dengar semua ini? Wah, pembahasan yang seru dan informatif banget ya kali ini. Semoga bisa nambah wawasan Anda semua soal makanan yang satu ini. Iya, semoga bermanfaat. Ingat ya, selalu bijak dalam memilih apa yang Anda konsumsi demi kesehatan jangka panjang. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Kira-kira pembahasan apa lagi ya yang seru buat kita bicarakan atau kita sampaikan di episode selanjutnya? Coba deh tulis di kolom komentar kalau ada ide. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info atau pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa!